memperkenalkan diri dahulu. Nama saya adalah Zumrutan Hasanah, mahasiswa IAIN Kudus, semester 4B. Saya akan mensimulasikan atau men-setting kelas tentang model pembelajaran sentra. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama dulu agar selalu diberikan kelancaran. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung menjadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung menjadi 10. Marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu diberikan kelancaran. Banyak sekali model pembelajaran di Indonesia ini. Salah satunya yaitu model pembelajaran sentra. Pembelajaran sentra ini pertama kali diadopsi dari model pembelajaran dari negara Florida, Amerika Serikat. Pencetusnya pertama kali adalah Pamela Phelps. Dari model pembelajaran sentra ini terdapat 4 pijakan, yaitu pijakan lingkungan main, pijakan sebelum main, pijakan selama main, dan pijakan setelah main. Pijakan adalah suatu dukungan yang berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh si anak. Ini saya mengambil model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra yang saya ambil adalah model pembelajaran sentra bahan alam. Model pembelajaran sentra bahan alam ini kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan anak untuk merangsang perkembangan anak dan meningkatkan potensi anak. Di sentra bahan alam ini saya memiliki 4 kegiatan main, yaitu yang pertama adalah kegiatan menempel biji pada pola ikan. Yang kedua adalah mengecap sisik ikan. Yang ketiga adalah membuat ikan dari daun-daunan. Dan yang terakhir adalah mencetak ikan dari tepung. Di sini saya mengambil tema yaitu binatang laut dengan subtema adalah ikan. Sebelum memulai bermain, kita akan mengumpulkan dulu anak-anak di sini membentuk suatu lingkaran. Dan di sini kita bisa menjelaskan kepada anak kegiatan apa saja nanti yang akan kita lakukan pada hari ini. Namun sebelum kita menjelaskan permainan apa saja, kita bisa bertanya kabar dulu kepada anak, seperti bagaimana kabarnya hari ini, bagaimana perasaannya hari ini, atau kita juga bisa merangsang perkembangan anak pada tema yang kita buat. Seperti hari ini saya mengambil tema yaitu binatang laut. Subtemanya adalah ikan. Kita bisa bertanya kepada anak, adakah di sini yang pernah melihat ikan, atau adakah di rumahnya yang memiliki ikan, atau macam-macam ikan itu apa saja, lalu warna ikan itu bagaimana, ikan itu hidupnya di mana. Kita bisa merangsang anak dengan pertanyaan-pertanyaan semacam hal tersebut. Sebelum memulai permainan, jangan lupa kita juga harus menyepakati peraturan permainan. Itu adalah yang paling penting agar anak tidak rusuh ketika bermain. Menyepakati permainan, kita bisa mendiskusikan hal itu bersama dengan anak. Seperti hari ini kita akan main ini. Kesepakatannya adalah 1, tidak boleh bertengkar atau harus saling sayang menyayangi. 2 adalah harus bergantian. 3, tidak boleh berebutan. Seperti hal tersebut. Lalu setelahnya kita dapat menuju ke tempat permainan. Sebelumnya kita sudah menyediakan alat dan bahan yang akan dimainkan pada hari ini. Di sini seperti tadi yang telah dikatakan, saya memiliki 4 kegiatan main, yaitu yang pertama adalah biji berbaris. Yang kedua adalah mengecap warna, dan yang ketiga adalah kolase ikan, lalu yang terakhir adalah ikan tepung. Nah, pada permainan yang pertama yaitu permainan biji berbaris. Di permainan biji berbaris ini banyak sekali manfaatnya, yaitu kita bisa merangsang dari perkembangan fisik motorik halus anak. Seperti dengan biji-bijian ini, anak dapat merasakan tekstur kasar ataupun halus. Dan di sini juga anak dapat mengenal lingkungan alamnya. Selain itu, di biji berbaris ini anak juga dapat melatih konsentrasi dan kesabaran. Cara permainannya sangat mudah sekali, yaitu pertama-tama anak mengambil lem terlebih dahulu, lalu mengelem pada pola ikan. Jadi yang
di lem itu hanya pola ikannya saja, tidak seluruh ikannya. Kita mengelem dahulu, menganut garis hitam yang telah tersedia di sini. Lalu anak bisa memilih, memilih biji mana yang akan digunakan. Permainan ini anak dapat memilih akan menempel biji-bijian apa yang akan ditempel pada ikannya. Seperti ini. Kita menempel satu persatu. Di sini anak dapat melatih kesabaran dan konsentrasi serta kerapian bagaimana cara menempel yang rapi dan sabar. Nah, seperti ini. Nanti kita akan menempel ini di seluruhnya, di pola-polanya saja, dan akan menjadi seperti ini. Ini adalah yang sudah jadi, ikan yang sudah jadi, yang sudah ditempeli oleh biji-bijian, namun polanya saja. Oke. Dan yang kedua yaitu permainan mengecap warna. Di sini kita menggunakan bahan-bahannya adalah pelepah pisang, lalu kita menggunakan pewarna makanan, ada warna orange, ada warna merah, ada warna hijau. Di sini permainannya juga sangat mudah sekali. Pertama, anak akan dibagikan yaitu gambar ikan terlebih dahulu. Lalu setelah dibagikan gambar ikan, maka anak akan mengecap ikan tapi membuat sisiknya saja. Jadi permainannya adalah menempel pelepah daun pisang kepada pewarna makanan, lalu kita mengecapnya pada ikan. Jadi seperti ini. Nah, sangat cantik kan? Nah, di sini anak juga diajarkan tentang kerapian, bagaimana mengecap ikan yang rapi dan tentu berbaris, tidak acak-acakan. Kita akan membuat ikan seperti ini, dan ini dilakukan penuh seluruh badan ikan, dan jika sudah penuh akan menjadi seperti ini. Ini adalah contoh gambar ikan yang telah ditempel, yang telah dicap menggunakan pelepah daun pisang dan menjadi sisik. Sangat cantik kan? Dan yang ketiga adalah kita akan membuat permainan yaitu kolase ikan. Dalam kolase ikan ini kita membutuhkan bahan-bahannya yaitu berupa daun. Ada daun yang masih segar, ada daun juga yang sudah kering. Jadi di sini anak dapat memilih dia akan menggunakan daun yang segar atau dia akan menggunakan daun yang kering. Dan di sini juga anak bisa mengetahui tentang macam-macam daun. Nah, selain itu di sini juga ada biji kacang hijau. Lalu tidak lupa adalah lem untuk mengelem dari gambarnya. Caranya sangat mudah sekali, yaitu pertama-tama kita memilih daun yang akan menjadi tubuh si ikan. Nanti anak bisa dibebaskan mau memilih daun yang kuning atau memilih daun yang hijau. Saya di sini memilih daun yang hijau. Pertama, kita tempeli dahulu lem pada daun ini. Nah, nanti pada saat ini kita bisa bertanya kepada anak apakah anak memiliki kesulitan atau tidak. Di permainan ini dapat dimainkan oleh 3 atau sampai 4 orang anak. Lalu kita akan mengelem atau menempelkan daun pada kertas yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya kita memilih daun yang kecil untuk menjadi ekornya. Pertama yaitu kita memberi lem pada daunnya dulu, sama seperti langkah yang pertama. Lalu kita bisa menempelkan daun ini kepada daun tubuh ikan yang sudah tertempel begini. Nah, kita ulangi lagi cara yang sama. Kita ambilkan lem, lalu kita menempelnya. Selanjutnya, dan setelah menjadi ini kita juga bisa menghiasnya menggunakan biji-bijian yang tersedia. Di sini ada biji
biji kacang hijau. Kita bisa menempelkan lem di sini untuk membentuk mulut ikan. Nah, di sini anak juga dapat belajar bagian-bagian tubuh ikan, yaitu ada mulutnya, ada tubuhnya, ada pula ekornya. Nah, kita juga bisa membuat kepala ikan. Kita tempelkan lem dahulu di sini. Kita tempelkan. Lalu kita beri biji-bijian agar menjadi kepala ikan. Nah, atau anak juga dapat berkreasi lain. Nah, sangat cantik kan? Jadi deh ikannya. Seperti juga gambar ini. Si burung. Nah, setelah ini juga dapat diberi sisik pada kedua sisinya. Nah, pertamanya kita berikan lem dahulu kepada daun dan tubuh ikannya. Nah, lalu kita bisa menempelkan di sini menjadi sisiknya. Kita ulangi cara yang sama untuk sisik di bagian bawah ikan, di bagian bawahnya. Kita lumuri lem dahulu, lalu kita tempelkan pada ikan. Nah, cantik sekali. Sini akan membentuk suatu ikan dari bahan alam, yaitu dari daun. Dan juga ada contoh yang kedua adalah yang seperti ini. Cantik sekali. Lalu kegiatan yang terakhir yaitu adalah ikan tepung. Di ikan tepung ini bahan-bahannya adalah tepung yang sudah dicampur dengan air sehingga menjadi seperti ini. Seperti malam, tapi ini menggunakan tepung. Bahan yang kedua adalah ada biji kacang, dan bahan yang selanjutnya adalah tentu cetakan ikan. Lalu kita juga membutuhkan tempat. Kalau saya menggunakan nampan sebagai tempat pencetakan ikannya nanti. Jadi setelah ikan dicetak, maka kita akan membariskan ikan di sini. Pertama-tama kegiatan mainnya yaitu anak diajak untuk merasakan dahulu tekstur dari tepung yang telah kita uleni ini. Setelah anak merasakan, nanti anak akan mencetak bahan ini menggunakan cetakan yang telah tersedia. Jadi seperti ini, anak bisa mengambil sebagian atau beberapa bagian dari tepung yang tersedia, lalu ditempelkan kepada cetakannya seperti ini, membentuk suatu cetakan, membentuk suatu ikan. Kita ambil dulu, lalu kita tempelkan lagi. Jangan lupa ini juga harus dilumuri dengan tepung yang masih kering agar tidak menempel pada cetakannya nanti. Nah, anak bisa meratakan bisa meratakan tepung pada cetakan yang sudah disediakan. Jadi begini. Di sini anak juga dapat merasakan tekstur dari tepungnya sendiri. Jadi anak juga dapat mengenal bahan-bahan yang tersedia. Nah, sudah kita tekan-tekan dahulu agar sesuai dengan cetakannya. Seperti ini. Jika kiranya sudah, kita langsung mencetaknya pada tempat yang sudah disediakan. Nah, jadi ikannya sangat cantik sekali. Lalu kita juga dapat berkreasi menggunakan biji-bijian yang tersedia, yaitu kita bisa membuat biji-bijian ini menjadi mata si ikan, yaitu kita tempelkan di sini, lalu kita tempelkan di sini.
Tentu ini sangat menyenangkan bagi anak, karena anak dapat membuat ikan secara nyata dan langsung dapat menghiasnya. Nah, setelah kita selesai main, kita selesai memainkan satu persatu permainan dengan mengikuti tata aturan dan tata peraturan yang tadi telah ditentukan sebelumnya. Di sini kita bisa mengajak anak untuk bercerita. Kita bisa mendengarkan anak bagaimana kita bisa mendengarkan anak apakah tadi anak mengalami kesulitan atau bagaimana perasaan anak setelah memainkan permainan-permainan tadi. Apakah anak merasa senang atau anak merasa ada yang sulit atau anak merasa kesusahan. Nah, di sini di bagian akhir, di bagian penutup kita bisa menanyakan hal tersebut kepada anak. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, sentra memiliki 4 pijakan, yaitu pijakan lingkungan main. Pijakan lingkungan main adalah pijakan kita menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk permainannya. Yang kedua adalah pijakan sebelum main. Di pijakan sebelum main ini, di sini anak disuruh untuk berkumpul seperti tadi, yaitu kita dapat bernyanyi, kita dapat berdoa, lalu kita menyepakati permainan apa. Kita bisa merangsang anak juga pada saat pijakan sebelum main. Lalu di pijakan selama main. Pijakan selama main adalah guru dapat berkeliling untuk memastikan anak atau mengontrol anak bagaimana apakah anak mengalami kesulitan, dapat melalui pertanyaan-pertanyaan apakah ada yang sulit atau adakah yang perlu dibantu oleh sang guru. Lalu di pijakan setelah main, di pijakan setelah main adalah seperti ini, yaitu kita berkumpul juga membentuk suatu lingkaran. Di sini guru tadi akan menanyakan atau menanyakan kepada anak bagaimana perasaan anak, senangkah pada hari ini atau justru sebaliknya. Nah, setelah kita menanyakan kepada anak apakah perasaan anak pada saat main, kita juga dapat mengulang kejadian atau kegiatan main yang telah dilakukan. Seperti saat kita bermain biji berbaris tadi, kita dapat bertanya, tadi ketika main biji berbaris apakah ada kesulitan? Lalu kita dapat mendengarkan anak bercerita, mungkin ada kesulitan untuk membariskan biji-bijinya atau kesulitan menaruh lemnya. Dan di sini juga kita dapat memberikan pengertian kepada anak. Seperti tema pada hari ini adalah ikan. Jadi kita dapat memberi pengertian. Ikan itu hidupnya di air. Ikan itu berwarna emas. Ikan itu ada macam-macamnya. Ada ikan emas, ada ikan nirwana. Dan ikan itu juga ada bermacam-macam ukuran. Dan manfaat ikan juga banyak sekali. Manfaat ikan itu mengandung gizi yang sangat banyak. Jadi anak boleh memakan ikan untuk menambah semangat, untuk menambah gizinya. Jadi anak akan selalu tetap sehat. Nah, di sini kita bisa bertanya dan mengatakan hal tersebut. Lalu setelahnya adalah kegiatan penutup, yaitu anak akan pulang ke rumah masing-masing. Namun sebelum pulang ke rumah masing-masing, maka kita akan bisa untuk mengakhiri kegiatan, kita bisa bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu dan kita juga akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Setelahnya baru anak akan pulang ke rumah masing-masing. Pembelajaran dan setting kelas pada hari ini untuk model sentra bahan alam telah selesai. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.